Air tawar. Air tawar yaitu air yang kandungan garamnya sangat rendah sekali, biasanya kurang dari 0,05%. Air ini ditemukan di berbagai sumber alami seperti sungai, danau, mata air, rawa, dan air tanah. Meskipun terlihat melimpah, kenyataannya air tawar hanya sekitar 2,5% dari total air di bumi. Dan sebagian besarnya terkunci di gletser dan lapisan es kutub. Artinya, air tawar yang bisa diakses secara langsung jumlahnya sangat terbatas. Air ini sangat penting karena menjadi sumber utama bagi kebutuhan manusia, seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, bertani, sampai pembangkit listrik. Hewan dan tumbuhan juga sangat bergantung pada air tawar. Tanpa air tawar, kehidupan darat tidak bisa bertahan. Air laut. Air laut yaitu air yang berasal dari lautan dan mengandung kadar garam tinggi, sekitar 3,5%. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi lebih dari 2 juta spesies makhluk hidup. Garam yang terkandung di dalamnya berasal dari pelapukan batuan yang terbawa aliran sungai ke laut selama jutaan tahun. Meskipun tidak bisa langsung diminum, air laut punya peran vital, yaitu mengatur suhu dan iklim dunia, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen lewat plankton laut, dan menjadi jalur utama perdagangan global. Lewat teknologi desalinasi, air laut kini juga bisa diolah jadi air minum di negara-negara yang kekurangan air tawar. Tapi karena terus tercemar oleh limbah dan plastik, seluruh keseimbangan laut bisa runtuh. Air payau. Air payau yaitu air hasil pencampuran antara air laut dan air tawar. Kadar garamnya lebih tinggi dari air tawar, tapi lebih rendah dari air laut. Biasanya ditemukan di muara sungai, hutan mangrove, dan daerah pesisir yang langsung terhubung ke laut. Air ini sangat penting karena menjadi habitat unik bagi berbagai spesies yang tidak bisa hidup di laut maupun di sungai, seperti udang, kepiting bakau, dan berbagai jenis ikan air payau. Ekosistem air payau juga berfungsi sebagai tempat pemijahan dan perlindungan anak-anak ikan. Kalau ekosistem ini rusak karena reklamasi atau pencemaran, akan terjadi kerusakan besar pada rantai makanan laut. Air hujan. Air hujan yaitu air yang turun dari langit sebagai hasil dari proses siklus air, yaitu penguapan, kondensasi, lalu presipitasi. Air laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari, lalu berubah jadi awan dan jatuh kembali sebagai hujan. Air hujan adalah salah satu sumber utama air tawar di dunia. Di banyak wilayah, terutama pedesaan dan daerah kering, air hujan dikumpulkan dan disimpan untuk digunakan saat musim kemarau. Selain itu, hujan juga menyuburkan tanaman, menjaga kelembapan tanah, dan menyeimbangkan suhu lingkungan. Tapi, hujan juga bisa membawa polutan dari udara ke permukaan tanah. Jadi, walaupun terlihat bersih, air hujan belum tentu aman diminum secara langsung. Air tanah. Air tanah yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah dan tersimpan di rongga-rongga batu atau lapisan berpori yang disebut akuifer. Air ini berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah lalu tersaring secara alami oleh lapisan batu dan pasir. Air tanah sangat penting terutama di daerah yang kekurangan air permukaan. Banyak orang mengaksesnya lewat sumur bor atau pompa manual. Air ini cenderung lebih stabil dari segi suhu dan kualitas karena terlindungi dari kontaminasi langsung. Tapi, jika dieksploitasi terus-menerus tanpa pengisian ulang, cadangannya bisa habis dan menyebabkan kerusakan tanah seperti amblesan. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus bijak dan berkelanjutan. Air permukaan. Air permukaan yaitu air yang mengalir atau menggenang di atas tanah seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan bendungan. Air ini lebih mudah dijangkau dibanding air tanah, tapi juga lebih mudah tercemar. Air permukaan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari manusia. Sungai digunakan untuk irigasi pertanian, transportasi, bahkan tempat pembuangan limbah. Danau dan waduk digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga air, dan penyimpanan air saat musim kering. Tapi jika limbah rumah tangga, pertanian, atau industri terus dibuang ke perairan tanpa pengolahan, air ini bisa berubah menjadi sumber penyakit dan pencemaran besar. Perlindungan ekosistem air permukaan jadi krusial. Air es dan gletser. Air es dan gletser yaitu air dalam bentuk padat yang berada di wilayah dingin seperti kutub, gunung tinggi, dan lapisan es abadi. Sekitar 70% air tawar di dunia
sebenarnya tersimpan dalam bentuk ini. Gletser adalah sungai es yang sangat lambat bergerak, tapi berperan penting dalam menjaga ketersediaan air sungai di musim panas. Saat mencair, airnya mengalir ke sungai dan memenuhi kebutuhan jutaan orang. Namun, akibat perubahan iklim, gletser mencair lebih cepat dari biasanya, menyebabkan kenaikan permukaan laut dan banjir di wilayah pesisir. Kehilangan es bukan hanya soal suhu, tapi juga tentang kehilangan sumber air tawar terbesar di bumi. Air uap. Air uap yaitu air dalam bentuk gas yang terbentuk saat air menguap karena panas. Uap air ini naik ke atmosfer dan jadi bagian penting dari siklus air. Uap air tidak terlihat, tapi memiliki peran besar dalam pembentukan awan, hujan, dan pengatur suhu bumi lewat efek rumah kaca alami. Tanpa uap air, tidak akan ada hujan dan suhu bumi akan ekstrim. Air terjun. Air terjun yaitu aliran air yang jatuh dari tempat tinggi ke tempat rendah karena gravitasi. Biasanya berasal dari sungai yang melewati tebing atau jurang. Selain jadi daya tarik wisata, air terjun juga menghasilkan energi lewat pembangkit listrik tenaga air. Air yang jatuh dengan tekanan tinggi bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Air terjun adalah contoh nyata kekuatan air dalam bentuk yang paling indah sekaligus berguna. Air panas. Air panas yaitu air yang keluar dari dalam bumi dengan suhu tinggi akibat aktivitas vulkanik atau geotermal. Sering ditemukan di daerah pegunungan berapi, air ini biasanya mengandung mineral dan dipercaya memiliki khasiat kesehatan. Air panas juga dimanfaatkan sebagai sumber energi panas bumi untuk listrik dan pemanas ruangan. Air ini bukan cuma unik, tapi juga jadi energi alternatif yang ramah lingkungan. Air limbah. Air limbah yaitu air bekas dari aktivitas rumah tangga, industri, atau pertanian yang sudah tercemar oleh zat kimia, kotoran, atau bahan berbahaya. Air ini tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah karena bisa mencemari tanah dan air bersih. Namun, air limbah bisa diolah kembali agar bisa digunakan ulang, misalnya untuk irigasi atau keperluan non-konsumsi. Kalau dikelola dengan benar, air limbah bisa jadi solusi, bukan ancaman. Air embun. Air embun yaitu air yang muncul akibat kondensasi uap air pada permukaan dingin, biasanya di pagi hari. Embun terbentuk saat suhu udara turun dan uap air berubah menjadi cairan. Meski jumlahnya kecil, air embun bisa jadi sumber air alternatif di daerah kering, seperti yang dilakukan beberapa tanaman gurun. Embun juga jadi tanda bahwa udara malam cukup lembab dan bersih. Air destilasi. Air destilasi yaitu air yang dimurnikan lewat proses destilasi, yaitu dengan cara dipanaskan sampai menguap lalu dikondensasikan kembali menjadi cairan. Proses ini menghilangkan hampir semua zat terlarut dan mikroorganisme. Air destilasi sangat murni dan biasanya digunakan di laboratorium, alat medis, setrika uap, atau aki kendaraan. Tapi karena tidak mengandung mineral, air ini tidak ideal untuk dikonsumsi dalam jangka panjang karena bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Air destilasi adalah air yang bersih secara kimia tapi tidak selalu sehat secara biologis. Air mineral. Air mineral yaitu air alami yang berasal dari mata air bawah tanah dan mengandung berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi, atau natrium. Air ini biasanya dikemas dalam botol dan dijual sebagai air sehat. Setiap jenis air mineral punya komposisi mineral yang berbeda tergantung dari sumbernya. Ada yang cocok untuk membantu pencernaan, menjaga tekanan darah, atau menambah elektrolit setelah olahraga. Tapi tidak semua air kemasan adalah air mineral. Air mineral asli harus berasal dari sumber alam tertentu dan tidak mengalami proses kimia berat.